Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Ya, semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya semuanya. Kita masih berada dalam kondisi pandemi, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan hand sanitizer, atau jika tidak ada, cukup menggunakan sabun antibiotik. Ya, jadi kembali lagi bersama kami di channel Cermatika Indonesia, Cerdas Matematika dan Statistika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sifat-sifat nilai mutlak. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat nilai mutlak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nilai mutlak akan selalu lebih besar dari 0. Nah, ini telah kita pelajari ya sebelumnya bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Kemudian nilai mutlak yang bernilai negatif di dalamnya itu sama saja jika nilai mutlaknya bernilai positif. Nah, contohnya jika nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan nilai mutlak 3 ya. Nilai mutlak negatif 5 itu sama saja dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak dari minus 1753, maka ini sama dengan 1753. Nilai mutlak 1753. Dan seterusnya. Jika sifat ketiga, jika di dalam nilai mutlak ini dikuadratkan, maka sama nilainya jika mutlaknya ini dihilangkan. Yang tersisa adalah X pangkat 2. Contohnya, nilai mutlak 5 pangkat 2 itu sama dengan nilainya 20, sama nilainya dengan 5 pangkat 2 atau 25. Jadi sudah tidak perlu lagi ada nilai mutlaknya. Jika nilainya negatif misalnya, nilai mutlak dari minus 4 di pangkat 2. Nah, minus 4 kali minus 4 itu hasilnya adalah positif kan? Artinya sama saja jika saya menulis 4 pangkat 2. Karena sesuatu yang di pangkat 2 itu hasilnya adalah positif. Jadi dengan kuadrat itu mutlaknya boleh dihilangkan. Sifat ketiga yaitu adalah nilai mutlak X kurang Y itu sama juga dengan nilai mutlak Y kurang X. Contoh, 6 dikurang 4 ya, itu sama dengan nilai mutlak 4 kurang 6. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah nilai mutlak 2. Ini nilai mutlak negatif 2. Nah, sama kan? Ini nilainya 2, ini juga nilainya 2. Jadi, inilah maksudnya sifat dari yang keempat. Nilai mutlak X kurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Jadi, dibalik-balik pun tetap sama. Kemudian, sifat kelima yaitu perkalian. Nah, perkaliannya jika ada misalnya nilai mutlak 5 ya dikali dengan 7, maka sama saja kalau nilai mutlaknya dipisah, yaitu nilai mutlak 5 dikali dengan nilai mutlak 7. Nah, coba kita selesaikan. 35. Nah, di ruas kanan nilai mutlak 5 itu 5, nilai mutlak 7 itu 7. Nah, ini kalau dimutlakin hasilnya 35. Sedangkan ini hasilnya adalah 35 juga. Jadi sama ya. Nah, contoh lain. Misalnya negatif 3 ya dikali dengan 7. Itu sama dengan nilai mutlak negatif 3 mutlak 7. Nah, ini hasilnya adalah nilai mutlak 21. Ini hasilnya adalah 3 dikali 7. Nah, ini hasilnya 21. Ini juga pun hasilnya 21. Jadi sama ya, sesuai dengan sifat yang kelima. Nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y.
Nah, yang terakhir, sifat yang terakhir pada nilai mutlak, yaitu pembagiannya. Pembagian yang dimaksud adalah seperti ini. Jika nilai mutlak X dibagi dengan Y, itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak negatif 3 dibagi dengan 6. Nah, itu sama dengan nilai mutlak 3 dibagi dengan nilai mutlak 6. Nilai mutlak 3 per 6 berarti min 1/2. Kalau ini nilai mutlak negatif 3 itu 3, nilai mutlak 6 ya 6 sendiri. Ini menjadi nilai mutlak dari min 1/2 ya 1/2. Yang di ruas kanan 3 per 6 itu disederhanakan menjadi 1/2, masing-masing dibagi 3 ya, sehingga nilainya sama. Nah, jadi itulah sifat-sifat nilai mutlak yang nantinya akan digunakan pada saat mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke latihan 1. Nah, kita coba mengerjakan dulu yang bagian pertama. 7 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 9 dikurang 10 dikali 5 tambah nilai mutlak min 9. Nah, kita lakukan yang terlebih dahulu adalah ini 7-nya tetap ditulis. Kemudian kita cari berapakah nilai dari sini. Yaitu negatif 6 ya. Mutlak negatif 6 dikurang 10 ditambah nilai mutlak 9 itu berapa? Ayo. Berarti 5 ditambah 9. Nah, ini menjadi 7 ditambah nilai mutlak min 6. Berarti 6 dikurang 10 kali 5 tambah 9 itu hasilnya adalah 14. Berarti ini menjadi 13 ya, 7 tambah 6 13 dikurang 10 kali 14 itu nilainya 140. Sehingga hasilnya adalah 13 dikurang 140. Nah, hasilnya ini adalah 127. Selanjutnya yang kedua, 3 dimutlakin. Ini 4 pangkat 2 hasilnya 16 dikurang 9 ditambah 9 nilai mutlak 6 pangkat 2 36 negatif 7 pangkat 2 yang dikurang 49. Nah, ayo kita cari hasilnya sama-sama. 3 16 dikurang 9 7 ya. Ditambah 9 36 dikurang 49. Ini hasilnya adalah negatif 13. Nah, dari sini nilai mutlak 7 itu hasilnya adalah 7, berarti 3 dikali 7 ditambah 9 dikali positif yaitu 13. Kita carilah hasilnya. 3 kali 7 itu 21, kemudian 9 kali 13 itu adalah 117. Jadi hasil akhirnya adalah 21 ditambah 117, berarti 138 ya. Nah, jadi semoga Ananda bisa paham bagaimana cara menggunakan sifat-sifat nilai mutlak pada latihan-latihan soal yang berkaitan dengan nilai-nilai mutlak. Cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, silahkan di-like dan jangan lupa di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.